Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Pemirsa TV One yang berbahagia, yang sedang menikmati sahur pagi ini, dan jemaah yang ada di studio, kita bertemu lagi dalam acara indahnya Ramadan. Dan pada episode ini kita bicara tentang keutamaan dan makna hidayah. Dan di studio telah hadir Ustaz kondang kita, dua orang, yaitu Ustaz Abdul Somad. Sabahul khair Ustaz. Juga Ustaz Said Kutub. Sabahul khair Ustaz. Alhamdulillah. Kita akan mengupas tentang hidayah ini lebih dalam kedua Ustaz kita. Yang kita pahami hari ini itu tidak mendalam. Itu biasanya kita dapatkan dari pengajian atau pengajaran yang lama. Kita dapat hanya dari pendidikan-pendidikan formal, lalu tidak belajar lagi. Al-Fatihah lama aja. Al-Ikhlas lama aja. Kita harus upgrade. Subuh ini kita mengupgrade kan bagaimana keutamaan dan makna hidayah itu sebenarnya. Kita berikan ke guru kita Ustadz Abdul Somad. Silakan. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Kusairi. Dan bersama kita alhamdulillah kita bisa satu majelis dengan Ustadz Said Kutub. Kita doakan beliau sehat badan, panjang umur. Bapak Ibu jamaah semua sehat? Alhamdulillah. Sudah dapat hidayah? Alhamdulillah. Ada seorang bapak-bapak ketika diajak, semoga kita dapat hidayah. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah dapat katanya. Rupanya nama istrinya Hidayah. Nah, kita perlu jelaskan dulu apa itu makna hidayah. Kita ketika pergi ke tengah laut, di tengah malam, lupa bawa kompas, tidak tahu mana utara, selatan, tenggara, timur, barat. Lalu kemudian kita melihat ada bintang. Dengan bintang itu kita bisa tahu arah. Maka bintang itu adalah hidayah yang menunjukkan arah. Kita dalam perjalanan nih. Dalam perjalanan di Pulau Sumatera. Dari Riau. Terus, kok Ustaz nyebut Riau? Iya kampung saya. Lalu kemudian kita menuju Sumatera Barat. Lalu kemudian di simpang jalan kita melihat dua arah. Setelah jembatan, arah kiri Payakumbuh, kanan Rokan Hulu. Dengan itu kita bisa tahu arah untuk belok kiri ke kanan, lurus atau ke belakang. Maka pamflet penunjuk jalan itu adalah hidayah. Makanya Al-Quran itu Allah sebut sebagai hidayah. Kita lihat bunyi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itu yang kita jadi titik poin kita. Itulah Alkitab, maksudnya Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fihi hudan, di dalamnya ada hidayah yang menunjukkan kita bahwa kalau kamu beriman, beramal soleh, masuk surga. Alladzina amanu wa amilus solihati, orang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, ulaika ashabun nar. Siapa yang mendustakan ayat ini, tidak mau ikut Muhammad SAW, maka tempatnya adalah neraka. Al-Quran itulah bisa kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana tak boleh, mana yang disuruh, mana yang dilarang, amar ma'ruf nahi munkar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Hudan, hidayah linnas, semua manusia. Tidak hanya hudan lil mukminin, mau percaya atau tak percaya. Makanya banyak orang yang tidak percaya pada Allah, tapi pesan-pesan Al-Quran diamalkan. Maka negerinya aman, damai, makmur, tentram. Apa kata Syekh Abdul Halim Mahmud? Dia mendapat gelar doktor, PhD, Doctor of Philosophy dari Sorbonne, Prancis, Paris. Aku lama di Eropa. Di sana aku menemukan Islam, tapi tak ada Muslim. Di kampung halamanku banyak Muslim, tapi aku jarang menemukan Islam. Apa maknanya? Ada orang Muslim, tapi perilakunya tidak Islami. Tertib, antri, sabar adalah ajaran Islam. Oleh sebab itu maka
Ini disebut Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas, menjadi petunjuk hidayah. Maka kata Imam Al-Qurtubi yang punya kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, mazhabnya Maliki, dia berasal dari Andalusia. Kalau saya sebut di kelas mahasiswa, kamu tahu Andalusia? Tidak, Ustaz. Real Madrid, Barcelona? Tahu, Spanyol. Andalusia itulah Spanyol. 700 tahun Islam berkuasa di sana. Sampai akhirnya mabuk dengan kemewahan kemegahan, akhirnya jatuh. Dan sekarang masjid-masjid tidak lagi dikumandangkan azan, tidak lagi boleh sholat di dalamnya. Semoga Allah membangkitkan Islam di Eropa, insyaAllah. Amin. Apa yang terjadi, kata Syekh Yusuf, kata Imam Al-Qurtubi, hidayah itu terbagi dua. Yang pertama hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad, petunjuk yang menunjukkan ini jalan baik, ini jalan buruk, ini boleh, ini tak boleh, ini perintah, ini larangan, ini wajib, ini sunat. Maka itu adalah kewajiban para nabi. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau mereka bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang khamar dan judi, qul fihima itsmun kabirun, katakan dalam khamar dan judi itu ada dosa. Wa manafi'u linnas, ada juga manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya, manfaat negatifnya lebih besar daripada manfaat positifnya. Sebelum turun ayat innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amalis syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Ini namanya hidayatul irsyad, yang menunjukkan mana boleh, mana tak boleh, mana bengkok, mana lurus, mana hak, mana hok, mana hok, mana hak. Tapi kemudian ada hidayatul qalb, yang memasukkan pintu hidayah ke dalam hati manusia. Itu adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugas para ulama, pewaris para nabi, dia tidak memaksa orang, dia hanya mengajak ke jalan Allah. 3. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan kata-kata yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai dia perlu didebat, debatlah dia. Wajadilhum, debat dia billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Kalau engkau mendebat orang, bahasamu mesti lebih baik, kualitas ilmu mesti lebih baik, tata caramu mesti lebih baik. Billati hiya ahsan. Tapi ayat itu ditutup dengan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tidak akan tanya kita kalau kita mati kau sudah kasih hidayah berapa orang, karena itu bukan kerja kita, itulah kerja Allah. Tapi yang ditanya, sudahkah kau sampaikan ayat ini? Hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan ayat-ayat ini? Sudah ya Allah. Di mana? Channel YouTube. Sudahkah kau sampaikan hadis ini? Sudah ya Allah. Di mana? TV One. Memang beda. Artinya kita jadikan tontonan ini sebagai tuntunan. Oleh sebab itu semuanya mendapat pahala dakwah. Kameramennya, amin, editornya, semuanya mendapatkan pahala dakwah. Boleh jadi di akhirat nanti yang dapat pahala dakwahnya lebih banyak justru yang di balik layar. Yang ngomong ini mungkin pahalanya sudah habis. Oleh sebab malah diaminkan. Justru mendapatkan pahalanya, semuanya mendapatkan keberkahan insyaallah. Jadi pahamilah hidayah ini milik Allah, tapi kita mengajak orang menuju hidayah supaya Allah berikan hidayah. Makanya di antara doa, Allahumma hdina, berikan kami hidayah, wahdimina, berikan orang lain hidayah melalui kami, waj'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami menjadi penyebab sampainya hidayah. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Pemirsa, kita akan kembali lagi, tetaplah di channel ini dengan indahnya Ramadan. Pemirsa, kembali lagi di dalam indahnya Ramadan. Ustadz Somad, kita tadi sudah disampaikan tadi hidayah irsyad, hidayah qalbu. Kita kadang-kadang tidak merasakan bahwa kita sudah diberikan hidayah, ya, tapi kita belum juga bersyukur. Ini sudah hidayah. Bagaimana kita menyadari bahwa kita sudah mendapat hidayah? Atau ketika kita sedang galau, bagaimana menunggu hidayah itu? Punya rumah besar itu nikmat atau tidak nikmat? Nikmat. Punya rumah besar itu nikmat. Tapi kalau kita mati, rumah itu punya siapa? Tergantung. Kalau yang ninggal ibu, Ustaz Somad kalau cerita ninggal selalu ibu. Oke, kalau gitu kita balik yang ninggal bapak. Rumah besar itu jadi punya brownies, berondong manis. Tinggal punya emas banyak, nikmat. Tapi kalau kita mati, diambil anak menantu kita, tinggal
maka nikmat yang paling besar yang bisa kita bawa mati adalah nikmat hidayah, iman dan Islam. Makanya subuh-subuh baca doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait. Berikan aku hidayah seperti orang yang pernah kau beri hidayah, ya Allah. Duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, beri aku hidayah. Di awal salat, ihdinas siratal, berikan aku hidayah ke jalan yang lurus. Karena jalan ini dua, ada jalan lurus, ada jalan zigzag bengkok, nggak jelas ujungnya, mutar, nyasar, waladhdallin. Amin. Oleh sebab itu maka yang sudah mendapat hidayah, syukuri, jaga, pelihara, istiqamah di bulan Ramadan. Jaga hidayah ini supaya kita tetap istiqamah dan berakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami ini kan cuma perempuan ustaz, bukan ustazah, bukan doktor, bukan profesor, tidak pernah ngomong di TV, tidak pernah. Memang pernah beberapa kali masuk TV tapi nggak ngomong, diam aja. Apalah daya kami ustaz. Saya ketemu seorang bapak mantan preman. Ustaz Somad, saya ini mantan preman, saya ini orang nggak benar, saya ini orang nggak baik. Dalam hati saya, bapak nggak perlu ngaku, kelihatan kok. Gimana ceritanya bapak jadi berhenti bertaubat balik ke jalan Allah? Ceritanya Pak Ustadz, ketika mau tidur malam, istri saya bertanya, Papa udah bayar zakat belum? Saya marah, Pak Ustadz, ngapain tanya-tanya zakat saya? Uang saya, mau bayar zakat mau nggak, bukan urusan kamu. Tapi ternyata sampai tengah malam terngiang-ngiang di telinga, udah bayar zakat belum? Udah bayar zakat belum? Udah bayar zakat belum? Udah bayar zakat belum? Betapa ucapan seorang ibu yang tulus ikhlas karena Allah masuk. Ngomongan ustadz nggak pernah dengar di telinganya. Kenapa? Dia nggak pernah ke masjid. Khutbah nggak pernah sampai ke telinganya. Kenapa? Karena khutbah berapi-api, dia berair-air. Tapi ucapan ibu luar biasa. True story, kisah nyata. Saya tahu orang tempatnya bisa, tapi saya tidak bisa ceritakan, menjaga kode etik jurnalistik. Di tempat lain ketemu lagi seorang bapak-bapak, kumisnya melintang, jaketnya tebal, preman. Ustaz Somad, saya dulu nggak suka pengajian. Sampai akhirnya suatu malam istri saya minta jemput. Papa jemput ya, pulang aja sendiri. Nanti kalau aku dilarikan super taksi, iya juga ya. Akhirnya saya jemput Pak Ustadz. Saya jemput ke masjid, ternyata dia belum keluar dari masjid. Saya keluar dari mobil, saya mau marah, saya mau ngamuk. Saya tegak di depan pintu masjid, mau marah. Tapi saya dengar-dengar ceramahnya menarik. Saya mulai tegak berdiri. Besok malam saya datang lagi, saya duduk di kursi paling belakang. Besok malam saya datang lagi, saya mulai ke tengah. Sampai hari ini saya nggak pernah absen pengajian Pak Ustadz. Gara-gara seorang istri yang solihah. Maka ibu jangan pernah berputus asa. Sampaikan dakwah, ajak mereka. Hidayah datang dari Allah. Tapi sebab hidayah itu sampai boleh jadi dari lidah ibu yang tak pernah makan haram. Ibu makannya halal terus. Kenapa? Ada label halalnya. Tidak pernah makan riba, tidak makan haram, tidak makan perbuatan maksiat dan dosa. Maka jangan pernah berputus asa. Ibu orang biasa saja, tapi anak ibu sebelum tidur malam ibu ajarkan, nak sebelum tidur malam basuh muka, cuci tangan, usap kepala sampai telinga, siram kaki, sholat witir. Begitu ibu-ibu yang ngaji. Dulu bukan kita menyalahkan ibu-ibu kita dulu, tapi mereka belum ngaji. Sebelum tidur cuci kaki, cuci tangan, makan obat cacing. Mereka baik, cuman tidak bernilai ibadah. Sebelum masuk WC ibu sampaikan, nak, sebelum masuk tutup kepalamu, sebelum masuk langkah kaki kiri, sebelum masuk Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jauhkan aku dari setan jantan dan setan betina. Kawinnya di mana? Di WC. Di kemana dia? Di kepala kita. Oleh sebab itu bersih. Lalu kemudian setelah keluar minta ampun kepada Allah, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Maka sunnah-sunnah Rasulullah dilaksanakannya. Sedikit, simple, sederhana. Tapi ibu sudah merubah WC menjadi ibadah. Ada orang beribadah di masjid, biasa. Ada orang beribadah baca Quran, biasa. Tapi WC, tempat najis, tempat setan, tempat kotor menjadi ibadah. Itu karena jasa ibu yang luar biasa. Simple, sederhana. Mau makan, anak makan. Dia sebut bismillah. Maka setiap dia makan bismillah, setiap dia makan bismillah, pahalanya mengalir kepada ibu. Meninggal ibu lagi, Ustaz Somad ini sebut meninggal ibu terus. Oke, meninggal bapak, lapang kubur bapak, terang benderang alam barzah.
Kenapa? Karena menjadi sebab sampainya hidayah. Jangan pernah berkecil hati walau kita bukan ulama besar. Saya selalu disebut orang telah hadir bersama kita seorang ulama besar. Ulama besar gimana? Beratnya cuma 50 kilo. Kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Imam Syafi'i, di Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Jalaluddin As-Suyuti, ulama-ulama besar. Tapi kita berusaha. Untuk apa ini ceramah ke sana kemari, ke stadion, ke hutan, ke televisi? Tujuannya cuma satu. Mudah-mudahan ada di antara umat ini yang dapat hidayah, sehingga itu akan menjadi amal jariah mengalir. Tapi yang mendapatkan amalnya bukan cuma yang ceramah saja, bukan yang tausiah saja. Semua yang menyebarkan itu dapat. Jangan lupa share. Tebarkan, beritahu, ajak semuanya. Jangan lupa tonton besok menjelang sahur, tonton, saksikan, maka mendapatkan pahala. Kamu ngajak orang nonton TV One, iya. Kamu nonton apa enggak? Enggak. Oh, gimana? Kita mengajak orang, tapi juga jangan lupa kita beramal. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu cuma nyuruh ngajak orang watan sauna anfusakum wa antum tatslunal kitab? Kamu ngajak tapi kamu lupa bahwa kamu baca. Kita mengamalkan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu amal kebaikan, dia dapat pahalanya. Mari kita puasa, mari kita berbagi buka puasa, mari kita santuni anak yatim. Kamu udah beri? Enggak, nunjukkan aja. Oh tidak, kita tetap beramal, bersedekah Quran, kita tetap baca Quran. Bangun masjid, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Semua orang yang lalu lalang di tepi masjid, masjidnya di tepi jalan, mendapatkan hidayah orang sebab itu. Maka ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena lisanmu, karena lidahmu, karena mulutmu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Ibu, bapak pernah ngeliat unta merah? Saya belum juga. Unta merah, berburu kemerahan, unta paling mahal di dunia. Kalau zaman sekarang mungkin ya mobil yang paling kabarnya mobil paling mahal sekarang pintunya 1. 2020. Nanti 2021 keluar lagi nggak pakai pintu sama sekali. Tapi ada yang lebih hebat. Apa dia? Menyampaikan hidayah. Mudah-mudahan program kita termasuk yang menyampaikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Kita akan mengupas tentang bagaimana mendapatkan hidayah lebih banyak, mendapat petunjuk ya, dan akan dikupas oleh Ustadz Said Qutub. Tapi kita ikuti yang lewat satu ini dan tetaplah di indahnya Ramadan. Kita kembali ke indahnya Ramadan dan kali ini kita dengarkan bagaimana ulasan dan paparan dari Ustadz Said Qutub. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Husairi dan juga yang kita muliakan Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia rasanya kita berjumpa langsung dengan beliau, guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah bahagiakan kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu pula keluhan yang disampaikan oleh istri Rasulullah SAW di saat itu, bahwa istrinya berkata bahwa engkau bersamaku di dunia. Begitu pula sahabat Nabi, bahwa baginda Nabi bersamanya bersama para sahabat di dunia. Namun nanti di akhirat bisa jadi engkau sangat jauh bersama para nabi, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kata baginda Nabi, jangan khawatir, yang penting kita taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama guru-guru kita yang mulia. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun saja berada, hidayah Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan. Nikmat hidayah itu luar biasa Allah berikan kepada kita. Yang dulunya maksiat, karena taubat kepada Allah kemudian dia menjadi mulia. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Begitu pula doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengikutnya, kepada umatnya. Pada saat baginda Nabi ke Taif, guru kita Ustaz Abdul Somad sering beliau ke Taif nih. Kita mungkin sering melihat gambar beliau di saat bersama ibundanya. Kemudian di waktu yang berbeda, ibunya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibunda dimasukkan ke dalam surganya yang paling tinggi.
Di saat itu baginda Nabi ke Taif, ketemu dengan Bani Thaqif. Kemudian apa yang terjadi? Nabi bukan hanya disambut tapi disambit. Kemudian Nabi diusir sampai terluka beliau ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak mengeluh, dan justru dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dia zikir, dia ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya enggak ada pada saat itu, bahkan diusir baginda Nabi. Justru ini turunnya surah Al-Jin, asbabun nuzulnya seperti ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Walaupun pengikutnya pada saat itu manusia banyak yang meninggalkan baginda Nabi karena belum mendapatkan hidayah, justru jangan khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari golongan yang lain, jin-jin itu berbondong-bondong datang menghampiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan di antara mereka saling berdesakan. Kemudian kalaupun ada yang berisik, coba perhatikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang lain. Maka jangan berputus asalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru baginda Nabi, kalaupun antara Nabi dengan yang lainnya tidak ada perbedaan, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli, namun kemuliaan baginda Nabi, sebagaimana gurunda kita menyampaikan, di antara ulul azmi yang dipilih adalah Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau malah justru mendoakan kepada pengikutnya yang menjauhnya, bahkan menyambitnya, bahkan menghinakannya. Beda dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Di saat kaumnya diajak siang malam, da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara, lemah lembut, keras, tegas. Kemudian juga siang malam, bahkan selama 950 tahun tidak ada yang mengikuti kecuali hanya 100 orang di bawah itu. Kalaupun mereka tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ujung-ujungnya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beda dengan baginda Nabi, justru dia mendoakan kepada pengikutnya, kepada umatnya yang begitu dia sayang kepada umatnya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka enggak tahu. Kalau dia tahu ini nabi, kalau dia enggak tahu, kalau mereka enggak tahu ini ustadz yang mulia, Al-Qur'an yang Allah turunkan, enggak bakal dia berani menistakannya. Penuh dengan keberkahan, diturunkan oleh Allah, penuh dengan mukjizat. Enggak main-main ini semua. Masalahnya mereka tidak tahu. Kalau dia tahu, nggak akan dia mau melakukan kemaksiatan dan dosa. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan hidayah Allah. Hudan linnas. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada manusia. Kemudian hudan lil muttaqin, ke orang bertakwa dapat hidayah juga. Maksudnya adalah bukan hanya hidayah, tapi solusi dalam permasalahan kehidupannya. Ada juga yang menyangka bahwa saya mendapatkan hidayah atau tidak, bagaimana keadaan saya. Di antara tanda suksesnya puasa Ramadan kita, la'allakum tattaqun, di antara tanda suksesnya kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih hebat daripada 1000 bulan, adakah perubahan dalam diri kita? Itu kalau mau tahu kita dapat hidayah atau enggak, ada enggak perubahan dalam diri kita? Mungkin yang tadinya kurus berubah jadi gemuk, ya, atau yang gemuk jadi kurus, kira-kira begitu ya. Nah, kalau terlihat dari posisi badan saya dibandingkan Ustaz Abu Somad, saya yang lebih istiqomah nih. Dari tahun ke tahun nggak turun-turun nih. Nggak turun-turun. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada perubahan nggak dalam diri kita? Menjadi lebih mulia atau enggak? Makin rajin nggak sholatnya? Makin senang nggak, gemar nggak dia sedekah? Kemudian dia rajin membaca Al-Qur'annya, silaturahimnya, taat kepada orang tuanya, dan seterusnya. Ada perubahan nggak? Kalau nggak ada perubahan, berarti dia belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dari sekian miliaran manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan hidayah Allah. Berupa apa? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Lahir dimanapun, bagaimanapun kondisinya. Bagaimana ustadz-ustadz kita yang mu'alaf luar biasa, itu penuh dengan perjuangan,
merebut, mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, mendapatkan hidayah Allah, kita lanjutkan dengan keistiqamahan. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Merekalah yang berkata, sungguhnya Allah Tuhan kami, kemudian diistiqamah dalam taat kepada Allah, kalaupun dia dosa segera kembali kepada Allah, kemudian diistiqamah hingga husnul khatimah, di saat malaikat maut menghampiri dia, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut dengan dunia yang kau tinggalkan, istri anak suami yang kau tinggalkan, dengan masa depannya dia nggak khawatir. Dia yakin pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya yang bisa memberikan Allah. Maka mintalah kepada Allah, Allahumma hdinas siratal mustaqim. Kadang-kadang tiap hari kita doa saja, tapi kita nggak ngerti apa yang kita baca. Wa antum sukara, kalian mabok, tidak mengerti apa yang kalian ucapkan. Sholatnya panjang, imam tarawihnya panjang, kadang jamaah ada yang nangis. Kenapa nangis? Imamnya lama banget, ya. Kirain paham, ya. Makanya tiap hari kita doa agar diberikan jalan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih, luar biasa. Kita mendapat pencerahan lagi dan siap-siap untuk bertanya. Pada segmen selanjutnya kita akan interaktif dengan keduanya, sudah menjelaskan banyak hal tentang hidayah. Baik, pemirsa TV One, tetaplah di indahnya Ramadan. Pemirsa TV One yang berbahagia, kita kembali lagi di indahnya Ramadan. Dan jemaah semua masih kuat menjelang subuh. Siapa yang mau tanya? Wah, banyak. Saya pilih yang lurus dengan saya. Silakan. Nama lengkap, alamat, langsung to the point kepada keduanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yon Eka Putra, alamat Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Pertanyaan saya, Ustadz, apa ciri seseorang yang sedang mendapat hidayah? Dan bagaimana bentuk seseorang yang sedang jauh dari hidayah? Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tampung perjalanan berikutnya. Yang, oke, mahasiswi. Udah ibu-ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Sriandani, berasal dari Ambacang Mage. Begini Ustadz, bolehkah kita itu bertawasul atau bernazar agar seseorang yang kita sayangi itu mendapat hidayah, Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan saya kira keduanya bisa dijawab oleh Ustaz Somad. Ke Ustaz Somad aja dulu. Ya, silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah. Takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Maka antara kamu kepada Allah, jangan kata orang Jawa ujuk-ujuk langsung saja, tapi bertawassul, mencari perantara antara kita dengan Allah. Tapi perantaranya adalah amal soleh, bukan soman. Soleh. Terjebaklah 3 orang di dalam gua karena hujan, rintik-rintik masuk di dalam gua. Tiba-tiba bergelinding batu besar dari atas bukit, menutup pintu gua, tertutup. 3 orang, satu bertawassul kepada Allah, ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau, berkat sedekahku kemarin pembantuku tidak mau mengambil gajinya, lalu kemudian gajinya aku belikan kambing, lalu kemudian kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, ramai banyak sekali, dan kemudian sampai masanya pembantuku itu datang lagi dan aku panggil dia, pembantu, dulu kamu gajinya nggak ngambil kan? Iya, gajimu ku belikan kambing, ini kambingmu semua, ambillah. Dan pembantuku itu mengambil kambingnya semua, satu pun tak ditinggalkannya. Parah juga pembantuku ini. Kalau memang dengan tawassul sodakohku ini engkau kabulkan doaku, bukakanlah pintu gua ini ya Allah. Bergeser batu sedikit, tapi belum bisa keluar.
itu menunjukkan boleh bertawasul dengan amal soleh. Lalu kemudian yang kedua berdoa, ya Allah, setiap malam aku pulang membawa susu kambing, sampai di rumah anakku menangis lapar, tidak aku beri. Istriku mengerang meminta lapar, tidak aku beri. Aku tunggu ayah ibuku yang sudah tua, aku serumah dengan mereka. Ketika mereka bangun subuh, barulah aku berikan kepada mereka. Kalau memang baktiku kepada kedua orang tua ini membuat kabul doaku, bukakan pintu gua ini, bergeser batu. Itu menunjukkan kita boleh bertawasul kepada Allah dengan amal soleh bakti kepada ibu bapak. Yang ketiga, dia tidak bersedekah dan dia tidak berbakti kepada bapak ibunya karena tidak sempat. Tapi dia ada satu amalan, aku jatuh cinta kepada sepupuku. Hampir saja kami melakukan perbuatan zina, dan ketika akan terjadi, tiba-tiba aku takut kepada Engkau ya Allah, dan akhirnya aku tidak jadi melakukan perbuatan itu. Kalau rasa takutku ini bisa aku jadikan tawassul kepada Engkau, terkabul doaku gara-gara ini, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka, akhirnya mereka bisa keluar. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Bertawasul dengan sedekah, bertawasul dengan bakti pada orang tua, atau bertawasul dengan rasa takut pada Allah sehingga tak jadi berbuat dosa. Maka bertawasul, ada juga orang bertawasul dengan baca Al-Fatihah atau baca Quran. Berkat tawasulku ini ya Allah, dengan amal soleh ini aku bermohon, berikanlah hidayah kepada teman sekantorku ya Allah, karena aku kasihan sekali kalau dia sampai masuk neraka, apalagi sampai kalau nanti dia narik-narik aku juga ikut juga. Lalu kemudian nazar. Apakah boleh bernazar untuk suatu doa? Rabbi inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah, aku akan berpuasa. Maryam. Lalu kemudian ibu Maryam juga bernazar, namanya Hannah. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar ya Allah, kalau aku punya anak, maka selamat dia lahir, anak dalam kandunganku ini nanti akan aku jadikan muharrara. Muharrara artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia tidak akan bertani, dia tidak akan menjadi pegawai, dia tidak akan berniaga berdagang, dia hanya menjadi pelayan Allah, servant of God. Akhirnya lahir anak itu perempuan, diberi nama Maryam, dan Maryam menjadi pelayan Baitul Maqdis, tempatnya di mihrab, dijaga oleh Zakaria, kemudian hamil melahirkan seorang anak, anak itu diberi nama Isa ibni Maryam. Itu menunjukkan dua dalil, boleh bernazar dan boleh bertawassul. Doanya baik sekali. Dia tidak minta doa yang lain-lain, tapi doa supaya sahabat kawan dapat hidayah. Baik, Ustaz, kita lanjut dengan Ustaz Said. Ya, alhamdulillah, pertanyaannya luar biasa. Jadi ada tanda-tanda enggak orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala? Kata ulama, kalau kita maksiat dan dosa itu nampak, mungkin mabok, pezina dan sebagainya terlihat, maka tobatnya juga kelihatan. Niscaya teman-teman nggak akan mengajak ke tempat maksiat lagi. Tobatnya kelihatan, dia hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasah. Allah luaskan rezekinya, Allah berkahi keistiqomahan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah di saat dia melakukan maksiat dan dosa di saat sendirian, yang mungkin suami tidak tahu, istri, anak, keluarga, orang tua, mertua nggak ada yang tahu, tapi Allah menatap dia, alladzi yaraka hina taqum. Maka apa yang terjadi? Tobatlah kepada Allah secara sembunyi-sembunyi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jangan pernah berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan dosa kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ampuni dosa-dosa kita, kemudian tobatnya dikabulkan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di saat itulah, di saat dia tobat, Allah sangat mencintai hambanya. Luar biasa, keduanya menjawab panjang lebar. Pemirsa TV One yang berbahagia dan jemaah di studio, nanti pada segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dan doa diakhiri. Tapi saat ini tentang hidayah ini ada hal di mana
kita harus menyadari tahap-tahapan kehidupan, perubahan-perubahan, ternyata itu adalah petunjuk untuk mengubah diri. Saya kira nanti akan dijelaskan bagaimana kesimpulan lebih intinya agar kita mendapatkan hidayah dan terjaga hidayah kita ya Ustaz. Terjaga, jangan tergelincir. Itu penting sekali kiranya, takut dibawa ke su'ul khotimah gitu ya. Baik pemirsa, kita jeda dulu. Ada yang mau lewat, tetap di indahnya Ramadan. Ya, pemirsa TV One yang berbahagia dan jemaah di studio, dan kita kembali di indahnya Ramadan, dan kali ini kita soal inti dari pengajian kita ini. Baik, terima kasih Ustaz Husairi dan Ustaz Abu Somad. Jadi hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan kepada siapapun. Wa hadainahun najdain, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, jalan. Manusia itu diberikan potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketaatan kepada Allah, kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Makanya manusia itu kalau dia mengikuti hawa nafsunya, ulaika kal an'am balhum adall. Dia lebih sesat daripada binatang. Bahkan lebih sadis daripada setan. Setan, pernah dengar gak kita setan selingkuh? Pernah dengar gak setan bunuh orang tuanya? Dia bunuh anaknya sendiri, ada nggak? Tapi manusia pernah bunuh orang? Pernah bunuh orang tuanya, pernah bunuh anaknya. Makanya kata setan, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Nah, itu manusia. Kemudian yang kedua, manusia itu kalau taat kepada Allah, nafsunya ditahan, dia melebihi derajat malaikat. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat mulia dia. Inni akhafu an asaitu rabbi adzab yaumin azim. Keinginan maksiat ada, sama semua kita, tapi selalu kalah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berikan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya kita rebut hidayah Allah. Kita rebut. Kalau udah dapat istiqamah, jaga. Kalau salah, jangan pernah bosan kembali kepada Allah. Di saat kita bosan, bahagia itu setan. Di saat kita istiqamah, membuat setan putus asa atas istiqamah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi, manusia paling mulia di muka bumi dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Bukan engkau yang memberikan hidayah. Meskipun orang yang engkau sangat cintai, Abu Talib pamannya, di akhir kehidupannya su'ul khatimah, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Laisa alaika hudahum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya. Maka mintalah kepada Allah. Walaupun kita setiap hari berupaya dan sebagainya, kalau Allah tidak menginginkan, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi justru kalau Allah memilih hambanya, maka Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Mudah-mudahan bagi yang belum mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mendapatkan hidayah, maka diberikan keistiqamahan dan terus hingga husnul khatimah. Iya, terima kasih Ustadz Sayyid Qutub, dan silakan Ustadz Abdul Somad. Kalau kita sudah dapat hidayah, mengapa kita tetap subuh berkata Allahumma hdini fiman hadait? Minta hidayah. Kenapa kita tetap berkata ihdinas siratal mustaqim? Kenapa kita tetap berkata bolak-balik walaupun sholatnya 2 rakaat, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini? Kenapa minta hidayah lagi? Sebenarnya hidayah sudah dapat, tapi kita khawatir hidayah ini tercabut karena perbuatan dosa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak berzina kalau imannya ada di dalam. Wala yashribu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamar tidak akan mabuk kalau ada imannya di dalam. Wala yasriqu sariqu hina yasriqu hina wa huwa mu'min. Pencuri maling tidak akan nyuri kalau ada imannya di dalam. Itu menunjukkan iman bisa keluar. Yang menyampaikan hadis itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mendengar muridnya namanya Ikrimah. Ikrimah bertanya, ayun za'ul iman? Apakah iman itu bisa keluar dari badan? Abdullah bin Abbas syabbaka baina asabihi, dijalidnya jari jemarinya. Tsumma naza'ahu, lalu dicopotnya, dilepasnya. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman bisa lepas keluar dari badan. Hina taba, ketika orang itu bertaubat, ada imannya kembali masuk ke dalam. Bayangkan ketika iman sedang lepas, datang malaikat maut, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang, apa itu orang Islam?
tiap hari, tiap malam, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, berarti belum dapat hidayah. Sudah dapat, guys. Cuman khawatir, takut lepas dari badan. Makanya yang sudah beramal, sudah hijrah, sudah sholat, jangan kepedean. Boleh jadi mereka yang hari ini mabuk, yang hari ini belum percaya pada Allah, kalau Allah mau kasih hidayah, jangan merasa diri paling suci. La tuzakku anfusakum. Kita selalu melihat diri kita ini lebih hina, lebih rendah, lebih tidak punya apa-apa. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau melihat anak kecil, oh anak kecil kamu dosamu belum ada, aku sudah bergelimang dosa. Kalau nampak orang tua, bapak tua, kamu pernah muda dan pernah tua, sementara aku baru muda belum pernah tua. Kalau melihat ada orang belum dapat hidayah, engkau mungkin hari ini belum dapat hidayah, tapi kalau Allah kuasa, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kau dapat hidayah dan engkau amalmu bersih, murni, tidak ada yang dapat menghalangi. Oleh sebab itu senantiasa merasa diri kita ini hina, tak ada apa-apanya. Senantiasa khawatir, cemas, takut hidayah tercabut, takut iman terlepas, takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya di antara doa kita adalah Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Itu sebenarnya. Langsung doa kita Di akhir majelis dihadiri malaikat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain mendapat hidayah melalui lisan kami. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi asbab-sebab dapatnya orang lain tersebarnya hidayah ya Allah. Jangan kau cabut iman yang sudah kau masukkan dalam hati kami. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, engkau yang membolak-balikkan, mengalihkan, mengarahkan hati, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami ini senantiasa penuh dengan zikir, mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu. Allahumma hdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan hidayah yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, para nabi, siddiqin, orang yang mati syahid dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman terbaik bersama mereka. Allah majma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami dalam surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Innaka antal wahhab, engkau maha penganugerah, maha pemberi hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah jazakumullah khairan. Terima kasih Ustadz Somad, Ustadz Said Qutub, dan terima kasih jemaah. Pemirsa, kita berada di penghujung, dan dengan catatan bahwa semua orang bisa mendapat hidayah dengan usahanya, dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, tapi usaha itu mesti dilakukannya. Semoga kita bagian dari itu dan kita mendapatkan hidayah itu. Banyak maaf, saya Abdullah Gusairi atas nama kru dan seluruh kabar kerja mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.